Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pada kali ini kita akan membahas materi kelas 12 semester 2 tentang pengertian pers dan fungsi pers. Sebelum mulai pada materi yang akan saya jelaskan pada kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video pembelajaran saya kali ini. Semoga materi yang saya paparkan pada video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi semua yang mendengarkannya. Baiklah, tanpa menunggu lama, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu pengertian pers dan fungsi pers pada masyarakat demokratis. Media massa atau pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920 untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Jadi, pers itu adalah media yang didesain secara khusus dan semenarik mungkin untuk masyarakat agar dapat mengetahui berita-berita yang sedang diperbincangkan pada kehidupan sehari-hari. Pers juga didesain agar masyarakat luas dapat mengetahui berita apa saja yang sedang booming atau yang sedang diperbincangkan pada saat itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengertian pers menurut Undang-Undang Pers. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Jadi, pers itu meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Pers juga bisa dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya. Jadi macam-macam pers itu banyak ya bentuknya. Pers juga bisa menggunakan media cetak dan atau media elektronik dan berbagai jenis bentuk media lainnya. Baiklah, kita akan melihat pengertian pers menurut para ahli. Menurut Rifli Siddiq, pers adalah sebuah alat komunikasi massal yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang terjadi dan merupakan sebuah lembaga yang berpengaruh dan menjadi bagian integral dari masyarakat. Jadi menurut Rifli Siddiq ini, pers itu adalah komunikasi massal. Jadi fungsi dari pers itu mengumpulkan atau mencari berita-berita yang sedang terjadi pada saat itu lalu dikumpulkan. Dan berita-berita ini sangat berpengaruh kepada masyarakat kehidupan sehari-hari. Jadi menurut beliau, pers itu sangat berpengaruh penting dalam masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana kejadian-kejadian yang sedang terjadi pada saat itu. Pengertian pers menurut M. Saifullah Fatah. Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi atau the fourth estate of democracy yang mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Jadi pers ini menurut beliau sangat penting bagi pemerintahan untuk membangun kredibilitas, legitimasi pemerintahan. Pers juga dapat membangun kepercayaan. Jadi pers itu sangat dibutuhkan bagi pengawasan untuk kinerja pemerintahan. Pers menurut Omar Sono Aji. Pers dibedakan menjadi dua bagian. Pada kali ini, Omar Sono Aji membagi pengertian pers dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pers itu penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. Jadi, dalam arti sempit itu, pers itu adalah penyiaran berita, tapi dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya sebuah media mass communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seorang baik dengan kata-kata atau tulisan atau tertulis. Jadi, dalam arti luas itu, pers itu adalah bagaimana berita-berita itu disalurkan secara kata-kata ataupun tulisan, baik kita berbicara ataupun tertulis, maksudnya begitu.
Selanjutnya, kita masuk ke fungsi pers dalam masyarakat demokrasi. Yang pertama ada fungsi monitoring, yaitu pers adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah-masalah publik. Jadi, pers ini digunakan untuk memberitahu masyarakat tentang apa saja isu-isu yang terjadi pada saat ini, baik itu isu tentang pejabat, permasalahan tentang pembangunan, ataupun kebijakan yang sedang diterapkan pemerintah pada saat itu. Selanjutnya ada fungsi mendidik. Pers ini digunakan untuk menyampaikan informasi berperan positif dan mengembangkan khazanah ilmu dan pengetahuan. Jadi, dalam fungsi ini, pers memberitahukan informasi yang berbau tentang keilmuan, baik itu secara positif untuk membangun sebuah ilmu baru. Nah, selanjutnya itu fungsi pers memberikan platform terhadap diskursus publik. Pada fungsi pers kali ini, pers memfasilitaskan sarana debat publik dan opini publik, termasuk di dalamnya memberikan tempat kepada berbagai pendapat yang saling berlawanan. Jadi pers ini memfasilitasi itu bagaimana perbedaan pendapat setiap orang. Contohnya seperti debat presiden kemarin ya yang sudah dilaksanakan. Jadi pers itu sangat memfasilitasi bagaimana isi-isi pendapat yang berbeda setiap masyarakat gitu, baik itu tentang publik atau tentang pendidikan ataupun tentang pemerintahan. Jadi pers itu sangat memfasilitasi untuk diskusi publik. Nah, selanjutnya itu fungsi pengawasan pemerintahan. Pers harus mengawasi dan mengontrol kekuasaan atau kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi pers itu juga mengawasi nih bagaimana kinerja-kinerja pemerintah dalam pembangunan pemerintahan di Indonesia. Jadi pers juga harus mengontrol bagaimana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar suatu saat nanti tidak ada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu fungsi pers sebagai media massa. Yang pertama, fungsi pers sebagai media informasi. Biasanya pers memberikan informasi kepada masyarakat tentang ekonomi, politik, lingkungan, sosial budaya, dan menyampaikan informasi lainnya. Biasanya pers ini dalam bentuk lisan maupun tulisan, bagaimana didesain secara khusus agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, fungsi pers sebagai media pendidikan. Fungsi kedua pers sebagai media pendidikan meningkatkan wawasan, mencerdaskan bangsa. Jadi bagaimana kita menyalurkan ilmu-ilmu baru lewat pers atau kejadian-kejadian tentang pendidikan di Indonesia, bagaimana berita-berita baru tentang pendidikan di Indonesia. Selanjutnya itu fungsi pers sebagai media hiburan. Pers sebagai media hiburan memberikan hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat. Contohnya, pers juga bisa memberikan berita tentang cerpen, puisi, komik, olahraga, drama, film, musik, dan program hiburan lainnya. Pers juga memberikan berita-berita yang ringan-ringan saja, tidak hanya berita-berita yang berat seperti politik atau sosial budaya ya. Jadi pers juga menyalurkan berita-berita yang ringan seperti ini. Contohnya tentang olahraga, bagaimana kegiatan di bidang olahraga di Indonesia itu seperti apa. Tapi pers juga tidak boleh menyalahgunakan peraturan, yaitu seperti menyalahi hukum, hak asasi manusia, dan norma-norma masyarakat. Jadi tidak boleh sembarangan pers ini disebarluaskan ya. Baiklah, sudah di akhir video ya. Tidak terasa, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan materi yang belum jelas ataupun penjelasan materi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.